Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlili Septiani dari kelas Farmasi A 2019 dengan NIM 190401001. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai titrasi argentometri dan titrasi kompleksometri serta perbedaan dari kedua titrasi tersebut. Tugas ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah kimia kuantitatif tahun ajaran 2020-2021. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai titrasi argentometri, di mana titrasi argentometri ini merupakan reaksi pengendapan antara ion halida seperti Cl-, Br-, dan I- dengan ion perak atau Ag+. Titrasi ini digunakan untuk menentukan kadar suatu analit yang berupa ion halida yang dititrasi dengan menggunakan larutan standar AgNO3. Titrasi ini juga digunakan untuk menetapkan suatu kadar merkaptan atau tioalkohol, asam lemak, dan ion divalen seperti ion fosfat dan ion arsenat. Prinsip dari titrasi argentometri yaitu reaksi pengendapan di mana analit yang berupa ion halida diendapkan oleh larutan baku AgNO3. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada titrasi ini titran yang digunakan yaitu larutan AgNO3 dan analit yang digunakan yaitu berupa ion halida seperti Cl-, Br-, I- serta serta merkaptan atau tioalkohol dan juga ion-ion divalen seperti fosfat dan arsenat. Indikator yang digunakan pada titrasi ini yaitu ion kromat atau CrO4-2-, di mana titik akhir titrasinya ditunjukkan dengan adanya endapan berwarna coklat kemerahan. Adapun ada juga indikator lain seperti indikator tiosianida dan indikator adsorpsi. Berdasarkan jenis indikator tersebut, titrasi argentometri ini dibedakan menjadi 3 metode, yaitu metode Mohr, metode Volhard, dan metode Fajan. Yang pertama yaitu metode Mohr, di mana metode Mohr ini merupakan metode yang digunakan untuk menentukan suatu kadar zat dalam suatu larutan yang dilakukan dengan pembentukan endapan bersama dengan ion Ag+. Indikator yang digunakan pada titrasi argentometri metode Mohr ini yaitu larutan kalium kromat encer, yang dimana pada titik akhir titrasinya akan menghasilkan endapan berwarna coklat kemerahan AgCrO4. Metode Mohr ini digunakan untuk menentukan suatu zat dalam larutan seperti Cl-, Cn-, dan Br-. Seperti contoh pada penetapan kadar klorida atau Cl- dengan menggunakan indikator KCrO4 yang dititrasi dengan larutan standar AgNO3 yang akan menghasilkan titik akhir berupa endapan coklat kemerahan. Yang kedua yaitu titrasi argentometri metode Volhard, di mana metode ini merupakan metode titrasi tidak langsung yang digunakan apabila reaksi yang terjadi berjalan lambat dan tidak adanya indikator terpilih untuk menentukan titik akhir titrasi. Titran yang digunakan pada titrasi argentometri metode Volhard ini yaitu NH4-SCN atau KSCN dengan indikator ion feri atau Fe3+. Pada titrasi argentometri metode Volhard ini digunakan pada kondisi asam, karena pada saat analit kondisinya basa itu si ion ferinya akan membentuk endapan FeOH3,
Sehingga jika analit itu bersifat basa atau netral, sebaiknya digunakan metode Mohr atau metode Fajans. Titik akhir dari titrasi ini yaitu terbentuknya suatu kompleks yang berwarna merah, di mana itu terjadi karena ion Fe atau indikator Fe Feri itu akan bereaksi dengan tiosianat yang akhirnya membentuk kompleks berwarna merah. Yang terakhir yaitu titrasi argentometri metode Fajans, di mana titrasi ini menggunakan indikator absorpsi, dan indikator absorpsi yang sering digunakan yaitu fluorescein. Berbeda dengan indikator metode lainnya, pada indikator metode Fajans ini tidak memberikan warna langsung pada larutan, tetapi pada permukaan endapan, sehingga endapan yang terbentuk pada metode ini harus terjaga dalam bentuk koloid. Selain fluorescein, indikator absorpsi lain yang sering digunakan yaitu diklorofluorescein, di mana diklorofluorescein ini digunakan untuk menetapkan kadar Cl dalam senyawa dengan kuprum, Ni, mangan, zinc dan aluminium secara titrasi langsung. Yang kedua yaitu yang termasuk titrasi absorpsi yaitu eosin atau tetrabrom fluorescein yang digunakan untuk penetapan kadar Br-, I-, dan CNS-. Selanjutnya yang termasuk indikator absorpsi yaitu diiodofluorescein yang digunakan untuk menentukan kadar I- yang terdapat bersama-sama dengan ion Cl- atau klorida. Yang kedua yaitu titrasi kompleksometri, di mana titrasi kompleksometri ini merupakan titrasi yang didasarkan pada pembentukan ion atau senyawa kompleks. Senyawa kompleks ini disebut dengan chelat, di mana chelat ini terjadi karena titran dan titrat yang saling mengkompleks. Titran yang digunakan pada titrasi kompleksometri ini yaitu garam dinatrium etilen diamina tetraasetat atau EDTA, di mana EDTA ini akan membentuk kompleks yang stabil dengan banyak ion logam. Dan analit yang digunakan pada titrasi kompleksometri ini yaitu ion logam seperti kalsium atau Ca2+, magnesium atau Mg2+, aluminium Al2 atau Al2+, besi atau Fe2+, dan bismut atau Bi. Adapun indikator yang digunakan pada titrasi kompleksometri ini yaitu yang pertama yaitu eriochrome black tea atau EBT, di mana indikator ini sangat peka terhadap perubahan kadar logam serta pH larutan. Pada pH 8 sampai 10 indikator ini berwarna biru dan kompleks yang dihasilkan yaitu berwarna merah. Sedangkan pada pH 5 sampai 12 membentuk kompleks berwarna merah, sehingga titik akhir titrasi akan sulit diamati. Yang kedua yaitu indikator jingga silenol. Pada kondisi asam, indikator ini berwarna kuning sitrun, dan pada kondisi basa berwarna merah. Kompleks dari jingga selenol dan logam ini membentuk kompleks berwarna merah, sehingga penggunaan indikator ini digunakan pada larutan dalam suasana asam agar titik akhir dapat mudah diamati. Indikator ketiga yang digunakan yaitu biru hidroksinaftol yang pada pH 12 sampai 13 akan menghasilkan warna merah sampai lembayung dan akan menjadi biru jernih ketika kelebihan edeta. Indikator keempat yang digunakan yaitu mureksid, di mana pada pH 9 sampai 11 itu berwarna ungu kemerahan, dan pada pH di atas 11 itu berwarna biru. Indikator terakhir yang digunakan yaitu kalmagnet, di mana kalmagnet ini titik akhirnya sama seperti yang dihasilkan oleh indikator EBT, tetapi pada indikator kalmagnet ini hasilnya akan lebih tajam dan lebih jelas warnanya.
Kemudian untuk metode atau cara penetapan kadar pada titrasi kompleksometri itu ada 4. Yang pertama ada titrasi langsung. Pada titrasi langsung ini dilakukan dengan cara larutan yang akan dititrasi itu diberi larutan buffer terlebih dahulu untuk menetapkan pH larutan, misalnya pH 10. Nah, kemudian dititrasi langsung dengan menggunakan larutan standar EDTA. Yang kedua yaitu titrasi tidak langsung dipakai jika anion membentuk endapan dengan logam tertentu. Yang ketiga yaitu titrasi substitusi dilakukan apabila ion logam tidak bereaksi atau kurang bereaksi dengan indikator logam. Ion ini dapat ditentukan dengan mereaksikannya dengan kompleks magnesium EDTA. Selanjutnya yaitu metode titrasi kembali. Ini dilakukan apabila logam yang malah mengendap pada kondisi yang sesuai untuk titrasi atau terjadinya pembentukan kompleks yang lambat atau tidak adanya indikator yang sesuai untuk menentukan titik akhir titrasi. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perbedaan dari titrasi argentometri dan titrasi kompleksometri itu bisa dilihat dari yang pertama itu dari pengertian, di mana titrasi argentometri ini merupakan titrasi pengendapan antara ion halida dengan ion perak. Sementara titrasi kompleksometri ini merupakan terjadinya pembentukan kompleks antara ion logam dengan EDTA. Perbedaan yang kedua bisa dilihat dari titran yang digunakan. Pada titrasi argentometri, titran yang digunakan yaitu larutan perak nitrat atau AgNO3. Sedangkan pada titrasi kompleksometri, titran yang digunakan yaitu garam dinatrium etilen diamina tetraasetat atau EDTA. Selanjutnya, perbedaan yang ketiga terlihat dari analit yang diuji. Pada titrasi argentometri, analit yang diuji yaitu ion-ion halida seperti Cl-, Br-, I-, merkaptan atau tioalkohol, asam lemak, serta ion-ion divalen seperti fosfat dan arsenat. Sedangkan pada titrasi kompleksometri, analit yang digunakan yaitu ion-ion logam seperti kalsium atau Ca2+, magnesium atau Mg2+, aluminium atau Al2+, zinc, seng atau Zn2+, dan bismut atau Bi. Perbedaan selanjutnya yaitu dari indikator yang digunakan, di mana pada titrasi argentometri indikator yang digunakan yaitu larutan kalium kromat atau KCrO4 yang akan memberikan titik akhir titrasi berupa endapan berwarna coklat kemerahan. Selain indikator kalium kromat atau KCrO4, digunakan pula indikator tiosianat dan indikator absorpsi seperti fluorescein, diklorofluorescein, serta diiodofluorescein. Sedangkan pada titrasi kompleksometri, indikator yang digunakan yaitu eriokrom black tea, jingga silenol, biru hidroksinaftol, kalmagnit, serta mureksid. Perbedaan selanjutnya yaitu dari metode atau cara penetapan kadar. Pada titrasi argentometri itu ada 3 metode berdasarkan jenis indikator yang digunakan, yaitu yang pertama metode Mohr dengan menggunakan indikator kalium kromat encer atau KCrO4 encer. Nah, pada yang kedua yaitu metode Volhard di mana digunakan larutan standar KSCN atau NH4SCN. Yang terakhir yaitu metode Vajans, di mana pada metode Vajans ini menggunakan indikator absorpsi tadi yang sudah disebutkan yaitu fluorescein, diklorofluorescein, atau diiodofluorescein. Nah, sedangkan pada titrasi kompleksometri ada 4 cara penetapan kadar atau metode. Yang pertama yaitu titrasi langsung, yang kedua ada titrasi tidak langsung, yang ketiga ada titrasi kembali, dan yang keempat ada titrasi substitusi.
Perbedaan selanjutnya yaitu dilihat dari titik akhir titrasi, di mana pada titrasi argentometri metode Mohr, titik akhir titrasi ditandai dengan terbentuknya endapan berwarna merah bata, dan pada metode Volhard terbentuknya kompleks berwarna merah, dan pada metode Fajans itu terbentuknya koloid dari warna hijau menjadi merah muda. Sedangkan pada titrasi kompleksometri, titik akhir titrasi dengan menggunakan indikator EBT yaitu terbentuknya kompleks berwarna merah anggur, dan jika menggunakan indikator jingga silenol itu berwarna merah. Bila menggunakan indikator biru hidroksinaftol itu dari pH 12 sampai 13 akan membentuk warna merah sampai lembayung, dan jika berwarna biru jernih jika kelebihan edetat. Kemudian jika menggunakan indikator mureksid dari pH 9 sampai 11 itu akan terbentuk warna larutan ungu kemerahan, dan jika pH di atas 11 akan menghasilkan kompleks berwarna biru. Yang terakhir itu menggunakan indikator kalmagnit, perubahan warna yang dihasilkan sama seperti EBT tetapi lebih jelas dan tajam. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai titrasi argentometri, titrasi kompleksometri, dan perbedaan antara titrasi argentometri dan titrasi kompleksometri. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.